Yamaha NMAX dan Yamaha Aerox adalah tulang punggung Yamaha untuk beberapa tahun terakhir. Emang iya? Jawabannya tentu aja iya. Bayangin jika Yamaha tidak mengeluarkan NMAX ataupun Aerox. Apakah Yamaha bisa memegang pasar sebesar 25% di pasar Indonesia? Jawabannya ya belum tentu. Karena jika kita lihat lagi, motor Yamaha yang paling laris ya kedua motor itu aja. Mereka tidak bisa lagi berharap sama Yamaha Mio, karena masa Yamaha Mio sudah lewat. Menariknya, karena Yamaha NMAX dan Aerox sudah menjadi tulang punggung Yamaha saat ini, Yamaha terus melakukan pembaharuan dan upgrade inovasi untuk motor matic premiumnya. Yang mana pada tahun 2024 kemarin, kita semua dihebohkan dengan kemunculan Yamaha NMAX generasi terbaru dan Aerox generasi tersebut. Bukan desain dan performanya yang bikin heboh, tapi teknologi YSCVT dan gimmick turbonya yang bikin heboh. Dengan inovasi terbaru ini dan gimmick turbo, Yamaha berhasil membuat perhatian pecinta otomotif di Indonesia melirik produk mereka. Ya, bisa dikatakan Yamaha sukses besar dalam hal mencari perhatian. Apalagi kalau kita ingat lagi, peluncuran motor Yamaha turbo ini nggak berbeda jauh dari Honda PCX terbaru. Dan karena turbo-turboan ini, peluncuran Honda PCX yang baru semingguan aja langsung tenggelam gitu aja. Menariknya lagi, ketika hal tersebut terjadi, banyak yang memprediksi kalau Honda PCX akan tidak laku. Karena mau bagaimanapun, Honda PCX tidak memiliki inovasi yang brilian seperti Yamaha NMAX Turbo dan Aerox Turbo. Dan ya, banyak orang yang yakin akan hal tersebut. Namun setelah beberapa bulan berselang, fakta menyakitkan menghantam Yamaha dan fans Yamaha, yang mana Honda PCX malah semakin laris. Bahkan Aerox Turbo yang digadang-gadang jadi matic sport paling bertenaga di kelasnya malah nggak bisa nyamain penjualan Aerox varian lama kayak Aerox 155 VVA atau Aerox Connect. Dan ini semua bertentangan dengan prediksi kebanyakan orang. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya tentu aja karena YSCVT. Ada apa dengan YSCVT? Apakah YSCVT membuat Yamaha jadi blunder? Jadi YSCVT adalah sistem transmisi otomatis yang digabungkan sama teknologi elektronik. Tujuannya ngasih sensasi akselerasi lebih responsif dan performa mirip motor manual di RPM tertentu tapi tetap punya kenyamanan CVT. Di atas kertas ini keren banget, Yamaha seperti menjual konsepnya sebagai motor matic rasa sport bike, lengkap dengan mode riding dan kontrol torsi yang bisa diatur. Secara teknis ini revolusioner buat pasar matic ber-cc kecil. Tapi masalahnya teknologi keren gak selalu sama artinya sama jualan laris. Kita lihat dari data IEC beberapa bulan terakhir penjualan motor matic premium di Indonesia. Honda PCX 160 berhasil konsisten di angka penjualan di sekitar 20-25 ribu unit per bulannya. Sedangkan Yamaha NMAX Turbo, angkanya jauh di bawah NMAX varian standar bahkan kalah dari PCX. Dan jika dilihat lebih jauh lagi, ada bulan-bulanan tertentu di mana NMAX Turbo cuma nyentuh 4-5 ribu unit per bulannya. Sedangkan di segmen Sport Matic, Aerox Turbo juga nggak bisa ngalahin Aerox 155 VVA atau yang terbarunya. Apa artinya dari data penjualan ini? Artinya, hype YSCVT di awal peluncuran cuma bertahan di media dan YouTube aja. Begitu masuk ke showroom dan masuk browser harga, konsumen mulai mikir panjang. Apa yang bikin mikir panjang? Jawabannya tentu aja harganya. Harga motor turbo-turboan Yamaha seperti tidak masuk akal. Beberapa tahun lalu, kalian pernah kebayang nggak kalau akan ada motor matic 150cc dijual dengan harga 40 jutaan? Kemungkinan besar, hampir tidak ada bayangan motor matic 150cc akan dijual di harga segitu. Karena di pikiran kita, dengan harga 40 jutaan, setidaknya kita bisa mendapatkan motor matic 250cc. Hal yang normal seperti itu. Tapi nyatanya, matic 150cc sudah dijual di harga segini. Dengan harga yang kurang masuk akal ini, mungkin yang membuat orang jadi malas membeli varian turbo ini. Terlebih lagi, varian ini juga memiliki nama turbo yang nggak sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Sebenarnya memang hampir mustahil motor matic pakai turbo beneran, dan dari awal pun seharusnya kita sudah menyadari kalau kata turbo itu cuma sebagai senjata marketing doang. Atur bro. Tapi disinilah bumerangnya. Mungkin di satu masa kata ini bisa efektif, namun di masa lainnya kata ini bisa menjadi tidak efektif. Dan untuk saat ini kata turbo sepertinya sudah kurang efektif lagi jika digunakan di motor yang hanya memiliki kontrol assist elektrik aja. Tapi kita tidak bisa ngomong begitu aja karena YSCVT adalah perubah permainan pasar, yang mana Yamaha seakan-akan berhasil membuktikan kalau motor matic 150cc bisa menggunakan teknologi yang seperti ini. Namun sekali lagi, inovasi Yamaha bisa dibilang terlalu maju, dan mereka terkadang lupa pasar Indonesia itu cukup menuntut karena masih memiliki banyak pasar mendang-mendingnya. Kalau udah banyak mendang-mendingnya di suatu pasar, inovasi yang terlalu maju bisa menjadi bumerang. Dan ya, alasan lainnya kenapa motor bersih CVT Yamaha kurang diminati selain karena harganya adalah ketakutan maintenance-nya. CVT konvensional walaupun memiliki kelemahan utama seperti lemot di tanjakan atau gredeg,
Namun CVT konvensional sudah terbukti gampang dan murah dirawat. Sedangkan CVT tentu aja lebih rumit. Dan kaum mendang-mending di sini, mereka berpikir sangat realistis. Jika kalian membeli motor buat hobi, tentu aja bukanlah motor ber-cc 150 untuk pilihan kalian. Yang berarti jika kalian membeli motor 150 cc, berarti motor tersebut untuk digunakan sehari-hari. Dan jika orang tersebut membeli Yamaha NMAX Turbo dan digunakan dalam waktu sehari-hari, partnya akan cepat aus. Jika partnya aus karena ini YS-CVT, tentu aja perawatannya akan mahal. Terlebih lagi, sejauh ini servis YS-CVT masih harus di bengkel resmi. Dan kalian tahu di bengkel resmi jasanya aja berapa? Ya cukup mahal, bahkan bisa 2 kali lipat dari bengkel umum. Kebayangkan untuk servis CVT konvensional aja harganya udah lumayan, bagaimana dengan yang turbo? Ya sejauh ini sih harga jasanya doang sih masih sama, sekitar 100 ribuan di dealer. Tapi bagaimana dengan partnya? Ini yang ngeri. Walaupun jika dibuka lebih jauh kalau CVT ini 50% masih seperti CVT konvensional, tapi tetap aja ada elektroniknya di sana. Dan elektronik memiliki umur pakai. Jika umur pakainya udah habis, siap-siap aja kalian akan merogoh kocek yang cukup dalam. Dan sejauh ini, jika dilihat dari data yang ada, minimal 3 juta rupiah yang kalian harus keluarkan untuk menservis YS-CVT jika mengalami kerusakan yang masif. Dan inilah yang ditakuti sama kebanyakan orang tentang YS-CVT ini. Sampai titik ini, apakah YS-CVT ini adalah keblunderan Yamaha dalam 1 dekade terakhir? Mungkin iya, apalagi jika kita melihat target motor ini jadi kurang jelas sebenarnya. Sebelum ada YS-CVT, target motor Matic Premium Yamaha sangat jelas. NMAX untuk bapak-bapak, Aerox untuk anak muda yang suka nendang pintu. Tapi dengan YS-CVT, semua ini berubah, yang mana harga motor Aerox Turbo jadi kemahalan untuk anak muda. Dan YS-CVT untuk Yamaha NMAX terlalu ribet untuk bapak-bapak umur 30 tahunan yang menggunakan motor hanya untuk ke kantor. Dengan kondisi ini sangat jelas, pasarnya jadi nggak jelas. Jadi ya sampai titik ini sekali lagi, apakah YS-CVT keblunderan Yamaha? Bentar, tunggu dulu. YS-CVT memang teknologi yang luar biasa, tapi jika motor yang menggunakan YS-CVT tidak laris manis di pasaran, ini bisa membuat domino efek untuk Yamaha, yang mana konsumen akhirnya jadi ragu dengan inovasi Yamaha. Kenapa bisa? Ya tentu aja hal ini bisa terjadi. Bagaimana mungkin konsumen bisa yakin dengan motor tersebut jika motor tersebut tidak laku di pasaran? Ya kan? Terlebih lagi ketika kemunculan YS-CVT ini di pasar, kebanyakan dari kita akan berharap Honda akan membalas dengan teknologinya di motor terbarunya. Tapi jika YS-CVT tidak sesuai harapan penjualannya, Honda sepertinya bisa makin males dan santai lagi untuk melakukan inovasi. Kenapa? Ya ngapain bikin inovasi kalau inovasi tersebut nggak bikin pasar bergeser, bahkan inovasinya membuat Yamaha NMAX jadi tergeser. Iya kan? Namun kondisi ini menimbulkan satu pertanyaan utama lainnya. Apakah YS-CVT terlalu cepat untuk pasar Indonesia? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Kalau mau jujur, YS-CVT ini mungkin bukan produk yang jelek dan menakutkan sebenarnya. Bahkan secara teknis ini kemajuan besar di dunia Matic. Tapi masalahnya waktu dan kondisi pasarnya belum tepat. Sekali lagi, pasar Indonesia itu cukup unik. Uniknya gimana? Jadi gini, NMAX, PCX, ataupun Aerox masuk dalam kategori motor Matic Premium. Menariknya adalah, jika menyangkut kata premium, seharusnya yang membeli adalah orang kalangan menengah ke atas atau kaum atas. Tapi menariknya lagi, motor Matic Premium ini mayoritas pembelinya adalah kaum menengah atau menengah ke bawah. Kenapa? Ya karena motor Matic Premium ini bisa dijadikan lambang kesuksesan untuk sebagian orang. Dan fakta menariknya lagi, 70% lebih pembeli motor Matic Premium membeli motornya secara kredit. Menariknya lagi nih, saya punya teman lama yang bekerja di salah satu leasing. Dia pernah ngomong kalau motor Matic Premium seperti Honda PCX, NMAX ataupun Aerox adalah motor yang sering macet kreditannya. Kalau udah macet tentu aja ini adalah motor yang cukup sering ditarik leasing. Jika melihat kondisi tersebut, bisa kita simpulkan lagi kalau memang pasar motor di Indonesia itu sangat unik. Iya kan? Kalau udah ada faktor ini, apakah YS-CVT keblunderan Yamaha? Bisa dikatakan iya. Dengan teknologi yang terlalu maju, pasar yang gak stabil dan gak jelas, YS-CVT bisa dikatakan keblunderan Yamaha di era modern. Gimana nih menurut kalian? Apakah YS-CVT benar-benar keblunderan Yamaha? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.